Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan itu berupa dua macam. Kesempatan itu berupa dua macam. Dan dua macam ini adalah nikmat yang luar biasa yang kita abaikan. Dua nikmat ini, dua kesempatan ini adalah nikmat yang besar yang kita abaikan. Jadi kita kurang menghargai. Kita kurang menghargai terhadap dua kesempatan. Ini nikmat yang luar biasa. Yang pertama adalah nikmat hidup. Nikmat hidup. Dari mana kita melihat kalau kita kurang menghargai? Sudah kita hargai hidup ini, dihargai berapa? Kita hargai berapa? Tidak berharga. Sehingga buktinya apa? Kita banyak ngisi kehidupan dengan hal-hal yang gak jelas manfaatnya. Itu cara kita menghargai hidup ini. Kita hargai berapa? Tidak berharga. Makanya kita sia-siakan. Kita isi dengan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Kalau kita menghargai hidup ini, kira-kira gimana? Kita isi hidup itu dengan apa? Kita lihat bagaimana kita menghabiskan waktu-waktu kita. Dengan apa coba? Sibuk dengan apa coba? Sibuk untuk perang. Itu kita nikmati berita. Kita nikmati. Padahal berita itu belum tentu. Tak tanya, berita itu pasti benar atau belum tentu? Tentu. Nah, kalau dia dimati gimana?
dengan sesuatu yang belum tentu. Halo? Makanya tanyakan dulu, itu pasti benar atau belum tentu benar? Pasti atau belum tentu? Tentu. Nah kok tidak mati gitu? Ini kan ngeri, ini kan mengerikan sekali. Itu cara kita menghargai. Yang kedua adalah sehat dan rasa aman. Itu karunia yang luar biasa. Hidup saja nggak cukup, banyak orang hidup tapi sakit. Ada yang nggak bisa bicara, ya, sekedar untuk jawab salam aja nggak bisa. Nah stroke kan masih hidup ya, tapi diambil rasa amannya. Ada jamaah kami yang sakit stroke dan tidak bisa bicara lagi. Ya Allah, masih dengar dan ngerti tapi nggak bisa ngomong, Pak. Itu baru gitu ya Allah. Sekedar baca salam aja nggak bisa, apalagi baca Quran. Berarti kesempatan baca Quran sudah nggak ada, walaupun masih hidup. Bagi kita yang sudah masih bicara, ini apa yang kita gunakan pembicaraan ini? Berapa kita menghargai kita bisa ngomong ini? Coba. Lisan kita biarkan nganggur dari sesuatu yang mulia. Ya. Bahkan kalau digerakkan, kalau kita gerakkan bukan musafah Quran, baca surat apa saja, nilainya tidak karu-karuan. Tapi lebih suka kita biarkan nganggur daripada kita sibukkan dengan baca Quran. Ini kesia-siaan. Ya. Dan ini kita telah menyalahgunakan nikmat. Saya betul-betul merasa ketika ada jamaah, saya sapa dengan salam, tidak bisa jawab. Assalamualaikum. Saya nggak paham karena saya masih mengira, masih tak ulangi lagi sampai 2 kali. Assalamualaikum. Akhirnya tangannya ini Pak digerakkan, dipukulkan di badan sambil nangis. Sambil nangis. Nangis setelah itu. Kira-kira apa yang ditangisi? Kira-kira saja apa yang ditangisi? Sekedar jawab salam dan bisa. Dan satu saat kita akan mengalami seperti itu, baru terasa ketika kemampuan bicara diambil oleh Allah. Kalau sudah posisi seperti itu, teman kita, saudara kita yang malam begitu, kira-kira yang paling diinginkan apa hari ini? Kira-kira apa? Ingin bisa bicara, tapi kita yang bisa bicara, gimana kita merasakan? Makanya waktu saya ketemu waktu di undangan dulunya stroke, ya stroke, tapi masih bisa bicara. Ya Ustaz, doanya seenak. Ini nggak bisa, nangis akhirnya. Sekedar untuk mengungkapkan terima kasih, nggak bisa. Itu baru tahu kita nilai dari kita bisa bicara itu. Bapak bayangkan ibadah yang luar biasa, zikir, istighfar dengan lisan sudah tak bisa dilakukan. Maka jangan disia-siakan. Jamaah kita di sini satu persatu diambil oleh Allah. Gila, ada yang sakitnya cuma sebentar, sehingga kayak kehilangan betul kita. Berarti di waktu itu itulah akhir dari kebaikan yang dia lakukan. Akhir dari kebaikan yang dia lakukan. Nah sekarang bagi kita, sekarang apa cerita orang dalam kubur, Pak? Cerita orang dalam kubur apa? Permintaannya apa? Nah, orang yang sudah dalam kubur dalam Al-Quran itu buat baik. Apa? Berbuat baik. Ingin dihidupkan lagi. Ingin dihidupkan lagi.
Untuk apa tujuannya dihidupkan? Mereka tahu nilai hidup itu berapa nilainya. Kalau kehidupan itu sudah diambil, nanti yang hari ini kita senang tanpa ada manfaat, itulah orang yang paling banyak menangis nanti di kuburnya. Silakan dipuas-puaskan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mohon dipuas-puaskan. Tapi kita orang yang paling menderita di sana. Nyesel. Seperti orang yang sudah stroke, ngaji gak bisa, datang ke majelis taklim gak bisa, baru bahkan bukan stroke. Coba saja kalau bapak sudah diambil, gak bisa sujud, duduk sholat dengan duduk, terasa enggak? Terasa enggak? Rukuk dengan kondisi sempurna, sujud dengan sempurna, dengan isyarat, rasanya beda apa enggak? Ya. Kita yang sehat nggak merasakan, yang merasakan siapa? Hah? Yang sakit, iri lihat kita bisa jungkel itu iri, Pak. Tapi apakah kita yang sehat menikmati sujud kita? Nanti kalau kita sudah duduk, mestinya berdiri kita duduk, mestinya duduk kita tetap duduk begini, tapi nggak sempurna kan? Rukuk begini, berdiri ya begini, itu baru terasa. Jangan disia-siakan. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan melanjutkan materi kita tentang jalan untuk meraih kesabaran. Karena salah satu sikap yang harus dimiliki seorang muslim menghadapi fitnah di akhir zaman adalah melibat gandakan kesabaran. Harus memiliki sifat ini, harus. Apalagi kita yang berada di jalan dakwah, kita yang berada di jalan dakwah lebih dituntut untuk bersabar. Karena kesabaran itu modal yang paling utama. Ya. Modal yang paling utama bagi seorang pendidik, bagi seorang mukmin untuk membawa keimanannya. Ya. Kenapa di negeri kita ini banyak orang-orang terjerumus di dalam korupsi? Karena nggak sabar. Hilangnya kesabaran untuk menjadi orang jujur. Hilangnya kesabaran mengakibatkan jiwa-jiwa mereka terjerumus. Anda tidak sabar. Jadi kesabaran itu dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Nah, di antara jalan untuk mereka sabar, karena sabar itu berat, sabar itu sulit, sabar itu berat, sabar itu sulit. Sehingga Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita, ya, Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana cara meraih kesabaran itu. Yang pertama apa kemarin? Ini saya yang harus sabar. Apa langkah pertama? Berdoa. Ada yang hafal doa? Surat apa kemarin? Surat Al-Quran. Sabar. Surat apa kemarin? Doa kesabaran.
wong Allah sak mikir sing. Allah Rabbana fi alaina sabra wa sabita asar wa satit adra Surat apa? Al-Quran enggak sendiri. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna ala qaumil. Kalau catatan ini kan nanti karepe. Ku tengere gak dimurajaah. Tengere gak diulangi. Konangan saya. Nek mari ngaji diulangi saya ngersem. Surat Al-Baqarah ayat 250. Doanya siapa itu? Doanya orang ya. Ini bikin ngaji ya Allah. Makanya ini anak dapat pinter jadi muring. Ini anak dapat pinter aja. Muring. Soalnya nampak kamu sih diwarisi. Doanya siapa? Raja berapa? Kumbara. Doanya raja siapa? Angkat tangan. Tolo. Kan hadiah ini. Si hadiah ini tampilnya mana? Raja Tolo berdoa. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jadi langkah pertama supaya kita diberi kesabaran. Ya. Ini diingat-ingat Pak, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kenapa kok minta tolong? Karena ini urusan hati. Begitu juga ketika kita punya pasangan yang gampang marah, doakan. Pernah nggak doakan pasangan yang suka marah supaya diberi kesabaran? Halo? Orang tahu melok boring-boring di sana. Doakan, kenapa? Ini urusan apa? Urusan apa? Urusan hati. Urusan hati, urusannya siapa? Allah. Kenapa tidak dilibatkan? Kita itu sok ngerti, sok kuat, sok mampu. Ya. Terutama bagi kita yang gampang pemarah itu, wajib kita memiliki kesabaran. Kalau panjenengan membiarkan kemarahan itu menjadi mata Anda, hancur amal-amal Anda. Dengarkan baik-baik. Hancur, sudah disiapkan kehancuran untuk amal-amal kita. Kenapa? Karena amal-amal soleh itu hancur bersama dengan ucapan-ucapan kita ketika marah. Mengumpat, mencaci, mencela, itu menghancurkan bangunan amal. Saya dipahami ini? Jangan dibiarkan sifat namuan, sifat gampang tersebut, jangan dibiarkan. Dan jangan bangga punya sifat itu. Itu sifat tercela. Itu sifat buruk. Itu sifat rendah. Tidak patut orang-orang mukmin menyandang sifat-sifat itu. Itu bukan sifatnya orang-orang mukmin. Pemarah itu bukan sifatnya orang mukmin. Bukan sifatnya orang-orang soleh. Wajib belajar menuju kesabaran. Wajib menahan diri, wajib. Kalau marah, hancur amal-amal kita. Kenapa? Orang-orang marah itu kalimat-kalimat yang keluar itu kotor. Pernah marah enggak? Enggak pernah. Hebat saja. Coba ingat
yang keluar apa? Kalimat yang keluar apa? Apa setiap marah itu kita biarkan kata-kata kotor seperti itu? Kata-kata kasar. Nggak cocok dengan model-model kita ini. Jangan bangga dengan penampilan sunnah kalau sifatnya tidak sunnah. Sangat dipahami. Sangat dipahami. Jangan bangga dengan sifat-sifatnya kalau belum memiliki sifat itu. Sifat pemarah itu bukan sifatnya Al-Hujan. Al-Hujan itu sifatnya penyabar. Makanya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Coba disimak Al-Baqarah. Ayat 214. Al-Baqarah berapa? 214. Apa peringatan dari Allah taala? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita simak. Amhasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal-ladina amanu معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kita simak itu. Allah Ta'ala mengatakan apa? Apakah kamu menyangka masuk surga? Apakah kamu mengira akan mendapatkan surga padahal belum datang kepadamu? Ya, artinya apa? Kamu belum diberi ujian. Mathalul ladzina khalau min qablikum. Seperti ujian-ujian yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Apa saja ujian mereka? Satu, massatuhumul ba'sa. Mereka ditimpa kemelaratan. Kita belum diuji dengan kemelaratan yang sampai betul-betul kita kekurangan makan atau bahkan tidak bisa makan sehari. Kita belum pernah diuji. Ya? Lalu bagaimana kamu merasa kamu mendapatkan surga? Coba kalau ibu-ibu diuji dengan begitu, sebenarnya nanti jalan gantang tok harus melalui. Bagaimana kamu merasa mendapatkan surga? Kamu belum diuji dengan itu, belum melampaui itu, belum melewati masa yang pertama, belum diuji dengan kemelaratan. Yang kedua, wadharrah, sakit. Sudah diuji sakit apa kita? Dan ketika diuji sakit, apakah kita ridho dengan sakit itu? Ya, atau wazulzilu, digoncangkan dengan berbagai macam goncangan. Belum kita. Sudahkah kita diuji dengan? Lalu bagaimana kita merasa mendapatkan surga? Makanya kesabaran itu nampak ketika kita sudah dihadapkan oleh ujian-ujian ini. Mari tolong, ayo belajar ke sini Pak. Yang sudah ngaji, yang sudah tekun di dalam ibadah ini harus diikuti dengan sifat-sifat yang mulia. Sifat pemarah, gampang tersinggung, bersikap kasar itu wajib dijauhi, wajib ditinggalkan. Kalau tidak, itu menghancurkan amal-amal ibadah. Langkah yang pertama agar kita diberi
mengenal tabiat kehidupan, hakikat kehidupan, mengenal tabiat dasar kehidupan, dikenali. Apa sih kehidupan ini? Ada dua yang paling mendasar. Ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu memahami betul dua hal ini tentang kehidupan, insya Allah langkah menuju kesabaran akan milik kita. Kita akan dapatkan kesabaran. Pertama apa? Yang pertama apa? Apa Pak? Dunia itu adalah kampung ujian. Artinya apa? Artinya setiap kondisi, setiap keadaan, setiap masalah itu berpotensi mendatangkan ujian, menjadi ujian bagi kita. Segala perkara. Ya, segala perkara, segala keadaan. Jadi ujian itu tidak hanya ketika orang mendapat musibah saja. Ujian itu bukan hanya ketika orang mendapat musibah saja. Di saat orang mendapat kebaikan, kesuksesan, kekayaan, itu juga merupakan apa? Ujian. Tapi banyak orang tak mungkin mengatakan demikian. Tapi sadarilah, itu ujian. Diuji dengan itu. Seperti orang-orang yang bekerja, bapak-bapak bekerja, merintis dari awal, kemudian sukses. Belum tentu kesuksesan yang kita dapatkan itu membawa kebaikan. Saya ulangi, belum tentu kesuksesan yang kita dapatkan itu membawa kebaikan. Bisa nggak kesuksesan itu awal dari bencana? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba jiwa seorang laki-laki nyekel duit niku pribadine sama betul. Beda. Nek laki-laki nyekel duit akeh. Wah. Nah, beda. Karepe oke tingkahe gak. Soalnya duit soalnya. Jadi nek sampean sakniki gak nyekel duit terus ngomong, aku gak kepingin kaget pola. Soalnya gak ada duit. Loh, demi Allah Pak niki jenengan dicekli duit temen diuji kesuksesan, belum tentu menjadi orang-orang yang anteng, yang tenang, yang sederhana, belum tentu. Itu ujian dari Allah Ta'ala. Mohon dipahami, dunia merupakan kampung ujian. Artinya segala keadaan, segala tempat, segala kondisi, maka di situ itu ada ujian. Allah sebutkan di surat Al-Anbiya di ayat 35. Surat Al-Anbiya di ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai sebuah cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ini yang pertama, diperhatikan ya. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, itu ya, bahwa kebaikan dan keburukan itu merupakan ujian. Dan segala keadaan manusia itu juga merupakan ujian. Segala keadaan, sehat itu ujian, sakit itu ujian. Ya.
Sendirian itu ujian, punya pasangan itu juga ujian. Segala keadaan itu ujian, itu dunia. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa dunia ini merupakan kampung ujian, maka di setiap saat kita mendapat ujian, kita nggak kaget. Karena hidup itu seperti itu. Bujangan ujian, punya istri tambah ujian. Supaya nggak dapat ujian, ceraikan istrinya. Coba kalau uji istri itu ujian, ceraikan istrinya. Setelah itu diuji kita sendiri. Lontar, kelambung, kecil. Terus nggak kopi dewe, obat dewe, cacak sama. Apa yang tidak diuji? Mana hidup yang tanpa ujian? Mana kondisi yang tidak mendatangkan ujian? Pun pahami. Kalau ini sudah dipahami, kita tidak kaget dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Konsekuensi. Nah, ngerti ini itu jawabannya konsekuensi. Kudu ngerti gitu. Itu konsekuensi. Yang kedua apa tabiat kehidupan dunia? Dunia bukan kampung keabadian. Dunia bukan kampung. Artinya apa? Segala sesuatu itu akan berubah. Kondisi fisik berubah, perasaan berubah, keadaan berubah, setara sosial pun berubah. Hari ini kita menjadi orang kaya dan dihormati, besok bisa menjadi orang yang paling dihinakan. Itu bisa terjadi. Jadi yang kedua, kenali tabiat dasar kehidupan. Kenali tabiat dasar kehidupan. Ada berapa tadi? Ada 21. Dunia merupakan kampung ujian. Jadi kalau udah hidup ini harus siap-siap. Di mana saja begitu, diuji kita. Yang kedua apa? Dunia bukan kampung. Dunia bukan kampung. Artinya apa? Semuanya akan berubah. Dan perubahan itu bisa menjadikan jiwa seseorang berbeda karakternya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Bagaimana kita bisa meraih kesabaran? Yang ketiga adalah al-yaqinu bi husnil jaza indallah. Ya, al-yaqinu bi husnil jaza indallah. Yakin dengan balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini adanya balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mukmin memiliki keyakinan ini, apa yang dia dapat hari ini berupa kesulitan-kesulitan, berupa beban-beban, berupa kemelaratan, berupa ujian sakitnya pada badannya, bahwa itu semua kelak ada balasan yang lebih baik, maka itu akan menenteramkan jiwanya, menenangkan jiwanya. Ketika orang itu meyakini dan mengharapkan adanya balasan yang lebih baik, makanya kekuatan dan ketenangan itu keyakinan. Ya, kita buka surat Al-Imran ayat 146.
Al-Imran 146. Silakan. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Perhatikan. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah pada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu kalimat yang ke 147, sikap mereka, ungkapan mereka ketika mereka ditimpa oleh apa tadi? Kesulitan-kesulitan dan cobaan-cobaan di dalam beragama mereka. Apa yang mereka ucapkan? Kita simak. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, serta tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ini ucapan orang-orang yang beriman ketika mendapatkan ujian. Nah, coba kita renungkan satu persatu dari kalimat ini. Allah katakan, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi, disertai ya sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, Rabbaniyun, ya, ma'ahu ribbiyun, pengikut yang setia, pengikut yang taat, pengikut yang bertakwa. Bagaimana sifat-sifat mereka? Satu, kata Allah, apa di situ disebutkan Pak Ibu? Sifat mereka yang pertama, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Sifat mereka yang pertama, tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Satu. Sifat yang kedua, tidak patah semangat dalam hidupnya. Gak gampang putus asa. Itu sifatnya. Yang ketiga, tidak gampang menyerah kepada musuh. Tiga sifat yang paling utama. Tidak merasa lemah dengan bencana yang menimpa mereka, tidak patah semangat, tidak putus asa terhadap ujian-ujian dan kesulitan yang mereka alami, dan mereka tidak gampang menyerah kepada musuh. Tiga sifat ini, kenapa kok mereka punya sifat ini? Kira-kira apa sebabnya? Kenapa kok mereka gak putus asa? Kenapa mereka tidak merasa lemah? Kenapa mereka tidak gampang menyerah? Ini menunjukkan sifat apa? Kenapa kok mereka sifat ini? Kira-kira apa yang mendasari? Yakin dengan janji Allah. Nah, jadi meyakini terhadap janji Allah, yakni apa janji Allah itu? Balasan yang lebih baik. Ketika orang meyakini janji Allah, itu yang menjadikan ketentraman jiwanya. Meyakini apa yang dijanjikan Allah, yakin dengan sebuah janji. Kita teringat seorang wanita berkulit hitam, kata sahabat Ibnu Abbas, bercerita kepada muridnya Imam Atok, ya Atok, maukah aku ceritakan seorang wanita calon penghuni surga? Kata sahabat, kata Imam Atok, ya Ibnu Abbas, ya Imam, ya sahabat, ceritakan siapa wanita itu. Maka sahabat Ibnu Abbas menceritakan, dulu ada seorang wanita berkulit hitam datang menemui Nabi
datang mencari Nabi. Setelah ketemu, wanita ini menceritakan tentang problemnya. Lalu sahabat Ibnu Abbas menceritakan, wanita ini bercerita kepada Nabi, dia ditimpa penyakit epilepsi. Wanita ini ditimpa penyakit epilepsi. Epilepsi itu penyakit ayan kalau bahasa kita. Dan penyakit ayan itu Pak, satu, menjijikkan, dua, memalukan. Dan datangnya penyakit ini enggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba jatuh, ambyuk, kejang. Dan kalau kejang itu tidak menutup kemungkinan bagi para muslimah terbuka auratnya, ditonton banyak orang dan tidak ada yang mempedulikan. Karena biasanya diikuti dengan keluarnya apa? Busa dari mulutnya. Diyakini busa itu menimbulkan virus yang menular. Sehingga kalau ada penyakit begitu, nggak ada yang dibiarin Pak. Saya pernah menyaksikan sekali waktu ngaji di mana? Di Jami Mekah beberapa tahun yang lalu. Pas saya kajian ada bapak-bapak peserta kajian mendengarkan di teras. Pas habis mau selesai, beliau itu laya-laya, ternyata kabur dalam keadaan tengkurap. Jadi wajahnya itu dibentur-bentur tenggelam sampai berdarah, dan itu mengalir di lantai. Lah saya melihat itu gak ngerti gitu loh Pak. Tiba-tiba langsung saya ambil, ditarik sama orang itu. Jadi belum tentu itu ditarik sama. Jangan Ustaz. Loh, ini dibentur-bentur, biarkan aja. Ini ayam. Oh ini tuh ayam. Ketahu itu. Nanti ngeleler, kita lagi ngeleler itu kan. Kalau tidur tadi. Bener ternyata. Jadi saya telepon nomor yang di HP-nya itu nggak ada yang tahu sama sekali. Setelah itu menggeliat, siuman, ya kayak orang bangun tidur itu. Oh ini sudah gojar semua tidurnya. Itu laki-laki, kalau wanita bisa terbuka auratnya, ditonton banyak orang. Nah, wanita ini menceritakan, ya Rasulullah saya ditimpa penyakit ayah. Setelah itu wanita bilang apa? Saya minta doa Anda supaya sembuh. Saya malu kalau kamu aurat saya ini terbuka. Doakan saya supaya sembuh. Apa kata Nabi? In sabarti walakil jannah. Jika kamu sabar, surga milikmu. Kalau kamu sabar dengan penyakit ini, kamu jalani, kamu terima, kamu ridho atas apa yang terjadi, dan jangan berkeluh kesah atasnya, surga akan Allah berikan kepadamu. Tapi kalau kamu minta doa kesembuhan, saya akan doakan dan akan sembuh insya Allah. Wanita ini milih yang mana? Surga. Dalam? Surga. Milih mana? Surga. Milih surga. Konsekuensinya apa? Yakin. Konsekuensinya apa? Kok yakin kok? Konsekuensinya apa? Kudu nerimo sakit, kudu dijalani. Coba sekarang bersahabat. Begitu wanita ini pilih, ya Rasulullah, aku pilih opsi yang pertama. Tak terima sakit itu, tak jalani dan aku ridho dengan sakit itu. Berarti apa? Aku tidak butuh lagi doa kesembuhan. Bon, begitu wanita ini memutuskan mengambil opsi yang pertama, dia harus terima sakit itu. Pertanyaannya, pada saat wanita ini kambuh, sedih atau tak sedih? Pertanyaan, menderita Anda. Begitu dia ambil keputusan, dia ambil yang poin opsi pertama, biarkan saya sakit, tak jalani sakit itu dengan harapan. Berarti waktu kambuh, yang terpikir di wanita ini apa? Waktu kambuh, yang terpikir di pikirannya apa? Yang ada dalam benaknya apa? Aku dinantikan oleh
Ya ada. Itulah kesabaran. Termasuk kita, kaki kita cokok-cokok, sakit, perih, dan macam-macam, encolin dan macam-macam. Kalau sudah usia 50 ke atas, sudah mulai pasti sudah mulai kelihatan. Duduknya aja kelihatan. Kalau saya sebut, kalau saya diteko, ganti mana sebelah. Bon, kalau jadikan sambat, gak berubah keadaan. Dan itu berat, sambat itu berat, terasa sakit. Tapi kalau kita berharap, ya Allah jadikan cekot-cekot ini sebagai penghapus dan mengurangi siksaan di akhirat. Cekot-cekot tetap terasa sakit, namun rasa penderitaan itu tidak ada. Kenapa? Kenapa? Yakin, berharap dengan janji Allah. Makanya yakin dengan sebuah janji, walaupun itu belum nampak, itu bisa meringankan beban. Jangankan yakin terhadap Allah, yakin dengan manusia saja itu bisa meringankan beban. Pada tahun 80-an, saya mendampingi seorang ustaz muda, diajak ke kampung halaman di desa pelosok desa, tahun 80-an. Setiba di rumah ustaz ini, langsung ketemu dengan seorang wanita tua, ya, yang menangis sambil melempong. Tahu melempong? Terus ginjal-ginjal kayak anak kecil, ngesot gitu, ginjal-ginjal. Saya nanya ke Ustaz, ini siapa Ustaz? Ini ibu saya Ustaz. Oh Masya Allah. Kenapa? Nggak tahu itu. Nangis kayak anak kecil. Ditanya sama Ustaz ini. Saya mendampingi dulu, melihat langsung, dengar langsung. Ibu kenapa kok nangis? Ibu kenapa kok nangis kayak anak kecil ini? Nangis kayak gini loh. Kenapa? Jawabannya cuma satu, uangku, duitku. Ditanya sama Ustaz putranya ini, kenapa duit jenengan? Duitku. Kok duitku lagi? Lah iya duitnya sampean itu kenapa? Duitku. Terus ngomong itu aja. Akhirnya si Ustaz ini datengin mbaknya yang ada di dapur. Mbak, kenapa ibu kok nangis kayak cilai? Aku mau tak ingin orang apa mendapat nangis. Lah ya kenapa? Duitnya hilang. Loh, nak tanya kok duitku aja, kenapa duitnya? Duitku. Ditanya, lo kok bisa kan di mana? Ya salah. Ibu itu duit diputer gombal. Diputer gombal ditaruh di bawah bantal. Nah, suaminya mbaknya ini tadi, kakak iparnya, resek-resek gombal. Tapi masih ini gak seneng ya toh? Gombal kamu gak seterusnya Pak. Termasuk gombal sih ngono duit. Waktu dikuanin kali Pak, gitu loh. Ditanya berapa? 400.000. Tahun 80. Watang kok. Lah itu hasil melumpuk tinggal 5.000 Pak. Kayak ponakan 10.000 dilumpuh no. Ganti di 10.000, 15.000, 20.000 di kumpulkan. Nah begitu ngumpul dibuang. Ditanya, apa benar sampean buang dan butuh di gombal? Ya iya. Lah kenapa? Wong duit kok ditarik ditaruh di gombal. Apa jawabnya? Lah karepku nyaman. Soalnya pas minggu aku ketok di duit utang gak tau nyawa. Oh yang boleh. Nah akhirnya berapa pun udah 400.000. Rencana dipakai apa? Rencana mau itu pakai apa? Ini mau tak pakai berkunjung ke rumah ponakan yang ada di Banyuwangi. Rencananya kapan? Kata Ustaz bilang.
Rencana kapan ibu pergi ke Banyuwangi? Gak sido hilang. Lo ndak kapan rencananya? Yo rencananya seminggu ngarep pun gini bu. Insya Allah 400.000 saya ganti 500.000. Tak ganti 500.000. Ibunya memastikan temenan kan? Ustaznya bilang, apa pernah saya bohong ke ibu? Begitu dijanjikan putranya, sang ibu ini langsung berdiri membaca tahmid, senyum. Hilang tangisannya, hilang minyak sudah. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kok bisa kehilangan duit untuk tahmid gitu? Alasan. Karena ada yang menjanjikan dan ibu ini yakin dengan janji. Itu baru meyakini janji Allah. Sekarang kalau Allah yang berjanji, pasti apa mungkin? Terus kenapa kok kita sedih? Kesedihan itu tuh jawaban kita belum yakin dengan janji Allah. Saya tidak tahu. Kalau yakin, kenapa sedih? Nanti di rumah, Bapak Ibu tolong disetel video Syekh Al-Jihad, pemuda kecil. Waktu diundang di Indonesia ini, usianya masih 19 atau 17. Ini buta kedua matanya. Kedua matanya buta. Diwawancari oleh Syekh Ali Jabir. Pelajarannya bisa kita petik apa? Luar biasa kesabaran. Ditanya, apa Syekh gak sedih dengan kebutaan? Dulu sedih, sekarang enggak. Nah yang membantu sedih apa? Karena gak boleh main sama teman-teman. Setiap saya main disuruh mikir karena dianggap mengganggu. Akhirnya saya tanya ke guru ngaji saya, kenapa saya kok gak dapat teman, selalu disuruh mikir. Saya sedih dengan gak boleh berteman. Akhirnya apa? Pelajari Al-Quran, kamu akan banyak teman. Akhirnya karena misi itu kepingin banyak teman, kepingin kehadirannya itu diterima. Akhirnya si Al-Jihad ini mendalami Quran dengan waktu yang relatif singkat, hafal Quran. Dan luar biasa, hafal ribuan hadis. Sampai akhirnya apa? Orang-orang mendengar keilmuannya ini, berduyun-duyun mereka datang mendatanginya. Rumahnya seperti kampus Al-Quran, dipenuhi santri-santri yang ingin belajar Al-Quran dan ingin mendalami hadis. Dia tidak sedih lagi. Setelah itu ditanya, apa Anda tidak ingin sembuh? Jawabnya tidak. Tidak. Dan apa Anda tidak pernah berdoa untuk sembuh? Langsung dijawab, demi Allah tidak. Apa yang membuat Anda demikian? Ada dua hal. Yang aku tidak pernah berdoa untuk sembuh dan tidak ingin sembuh. Ada dua hal. Yang pertama, setelah aku mengkaji Al-Quran dan setelah aku mendalami hadis, ternyata dengan kebutaan ini Allah sangat cinta kepadaku. Apa bukti kecintaannya? Dengan buta ini aku tidak pernah bermaksiat dengan mataku. Lihat mata kita full maksiat. Kenapa? Karena bisa melihat. Betul? Betul? Betul. Tiap hari kita maksiat dengan mata kita. Saya ini memandang bukan di situnya, tapi dia melihat sisi yang lain. Karena dengan buta ini Allah menyelamatkan aku dari maksiat. Itu yang pertama yang membuat aku tenang. Yang kedua apa katanya? Aku membaca hadis Nabi. Aku membaca hadis Nabi.
barang siapa yang aku ambil kedua matanya, lalu dia sabar dengan kebutaannya itu, aku jamin surga baginya. Kata si Aceh, aku berharap dengan butanya kedua mataku ini, aku mendapatkan janji Allah berupa surga. Maka aku tidak pernah berharap untuk menderita atau bahagia. Menderita atau bahagia? Ya. Kenapa? Yakin dengan janji Allah. Pak, Ibu, apakah kita yakin dengan janji-janji Allah? Pun jangan dijawab. Bibir kita itu sering gak cocok dengan hati kita. Renungkan. Kalau kita janji seperti sedekah, kenapa kok hemat? Apakah sedekah itu uang kita hilang? Apa dibiarkan sia-sia oleh Allah atau diganti oleh Allah? Nggak diganti, kenapa kok enak? Sangat dipahami. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak-bapak, jadi langkah yang ketiga untuk mendapatkan kesabaran apa? Meyakini Balasan. balasan yang lebih baik di sisi Allah. Nanti akan kita lanjutkan. Masih tentang poin ketiga, untuk mendalami yakin terhadap janji Allah yang lebih baik. Semoga ini bermanfaat dan semoga Allah memasukkan ke dalam hati-hati kita semuanya untuk meraih keyakinan tersebut. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha